Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam sedanten dulur-dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mungkin manusia bisa berbuat kebaikan atau keburukan? Bagaimana mungkin manusia bisa berbuat ketaatan atau kemaksiatan sementara hati manusianya sudah nyata la haula wala quwata illa billahnya. Tak satu pun manusia bisa berbuat sabar karena hakikatnya manusianya itu tak hidup. Jadi yang sabar itu adalah hidup, yakni ya Allah sendiri yang punya sifat sabar. Inggih Pak Suwono. Yang dimaksud aplikasi la haula wala quwata illa billah itu maksudnya sudah terputus dari la haula wala quwata illa hambanya. Sudah hambanya sudah fana, yang ada hanya Allahnya. Itulah yang dimaksud aplikasi di hati la haula wala quwata itu sendiri. Kalau pemahaman saya, makna la haula wala quwata illa billah itu apabila kita sudah berjalan di sesuai syariat. Karena kekuatan Allah itu di situ. Jadi kalau kita sudah berjalan sesuai dengan syariat dan sunnah, itulah la haula wala quwata illa billah. Itu pemahaman saya. Nah, di situ. Itu pemahaman saya loh ya. Jadi misalnya ya wis akeh lah contohnya lah, kayak wis awak dhewe nglakoni sesuai syariat karo tuntunan itulah la haula wala quwata illa billah yang sebenarnya, karena mengikuti kehendak Allah. Sebab kehendak Allah itu dituangkan di Al-Quran, di kitab-kitab sebelumnya juga, dan ada rasul-rasul yang memberi tuntunan dan memberi contoh. Nah, di situ. Kalau kitanya masih belum la haula wala quwata illa billah, maka masih berlakulah hukum-hukum syariat. Karena hukum-hukum syariat itu bagi akil baligh, yakni akil baligh siapa? Bagi manusia yang masih merasa mentuhani dirinya sendiri, yakni aplikasi di dalam hatinya masih linafsi, bukan lillahi ta'ala, bukan la haula wala quwata illa billah. Akan tetapi hakikat la haula wala quwata illa billah, jika aplikasi dalam diri manusianya sudah tidak ada kuasa dan kekuatan diri manusianya yang berlaku atas syariat-syariat yang dipergerakkan dan yang diperjalankan oleh Allah. Jadi manusia sudah tidak bisa memilih lagi, karena manusianya sudah tak ada, tak nyata. Yang nyata, yang ada hanya Allah. Jadi yang bersyariat itu bukan manusianya. Yang bersyariat itu adalah syariatullah, af'alullah. Demikian kan Mas. Maka dari itu sabda Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia kepada Tuhannya. Yakni selama ini manusia menyangka manusialah yang mentuhani seluruh syariat-syariat yang dikerjakan oleh manusia. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad menuntun manusia dengan syariat-syariatullah, yakni segala sholat dan segala ibadah atau perbuatan apa saja harus diniatkan, diawali dengan niat, yakni seluruh di ujung kalimat niat itu ada kalimat lillahi ta'ala. Ketika hati sudah nyata lillahi ta'alanya, itulah yang dinamakan berakhlak kepada Allah,
yakni sudah merasa dituhani oleh Allah. Akan tetapi bila hati masih linafsi, maka bukan Allah yang jadi Tuhan. Yang jadi Tuhan adalah dirinya sendiri yang merasa mampu mengatur, mengerjakan seluruh syariat-syariat badannya. Begitu, sobat. Yang saya bertanya, jenengan melakukan atau seseorang melakukan kejahatan itu mendapat izin dari Allah. Yang satunya melakukan kebaikan juga mendapat izin dari Allah. Menurut jenengan, yang melakukan kejahatan itu la haula wala quwata illa billah atau tidak? Dan yang melakukan kebaikan itu la haula wala quwata illa atau tidak? Ini saya bertanya. Berhakikat boleh, tapi berhakikat itu nanti tujuan atau ranahnya mengerucutnya adalah ke syariat. Itu saya sudah pelajari ini. Masih aku reso ngaji, masih aku paribasane ora iso. Pinter bahasa Arab, bahasa Al-Quran, tapi semua sudah saya pelajari. Jadi yang ada apa lek ngarani ya, la haula wala quwata illa billah itu semua mengikuti kehendak Allah. Tapi ingat, Allah adalah gambar dari kebaikan, lambang dari kebaikan. Meskipun keburukan juga dari Allah. Nah, keburukan yang bagaimana? Nah, kan begitu. Nah, itu. Jadi intinya, kalau orang yang melakukan kejahatan, apakah itu juga la haula wala quwata illa billah, mengikuti kehendak Allah? Ini saya bertanya ini. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, membolak-balikkan hati manusia dari ingkar menjadi taat, dari taat menjadi ingkar. Yang zat yang membolak-balikkan hati manusia dari berbuat baik kepada yang buruk, dari yang buruk kepada perbuatan yang baik, seluruhnya di dalam kekuasaan Allah. Sabbit qalbi ala dini, tetapkanlah aku selalu menyaksikanmu ya Allah di dalam bolak-baliknya hati. Ketika di dalam ketaatan hati secara raga, ketaatan secara badania, hati selalu menyaksikan Allah lah yang berperan di dalamnya. Ketika di dalam kemaksiatan pun, contoh seperti kita tidak sholat secara syariatnya, hati sudah memandang Allah lah yang karep, yang punya karep di dalamnya. Jika tanpa Allah, jika tanpa hidup, apakah ada karep? Karep ibadah atau karep taat, karep kebaikan atau karep keburukan? Ya muqallibal qulub, Allah lah penguasa di dalamnya. Bila kita masih memandang ketaatan ini sebagai ketaatan manusianya, nah ini kan berarti manusia belum beriman kepada Allah. Dan bila kita melihat kemaksiatan dohir, kita pandang secara dohiriah manusianya yang berlaku di dalam kemaksiatan, nah ini kan juga belum beriman kepada Allah sebagai zat yang muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, yang menguasai dan yang mentuhani seluruh manusia. Oh iya, kalau masalah itu iya. Yang saya tanyakan fokus ke la haula wala quwata illa billah. Makanya seseorang yang melakukan kejahatan otomatis hatinya sudah dibolak-balikkan dari kebaikan ke kejahatan. Semua memang Allah yang membolak-balikkan. Semua ya li nafsi. Perbuatan buruk dan perbuatan baik itu semua li nafsi. Nafsu, nafs, keinginan. Ya,
Untuk la haula wala quwata illa sendiri itu juga keinginan. Di berangkatnya itu pasti dari jasad. Karena antara naf dan jasad itu kan sudah bersatu. Lek jere Gus Cahyo iku apa lek ngarani? Naf karo jasam, jisim ya, naf karo jisim bersatu. Nah, jadi difokuskan apakah orang yang melakukan kejahatan itu termasuk la haula wala quwata illa billah, mengikuti kehendak Allah. Nah, di situ saja fokusnya. Jadi nanti jenengan menariknya ke Allah yang membolak-balikkan hati manusia itu, nanti jenengan akan paham kenapa dibolak-balikkan. Nah, di situ coba dicarikan benang merahnya. Iso nggak celana jin, iso njahit jin wedi jin niku. Jin sing akan ngomong dijahit mari ngene mbek Gus Beken iki. Lanjut lur, kula nyimak mawon niki tasik jagongan kali apa itu ki. Lanjut nggih, lanjut. Tak tinggal turu mari ngene. Ada istilah itu tidur 1 jam tapi keutamaannya sama dengan kita tidur 6 jam. Jadi kita tidur 1 jam tapi kualitasnya itu sama dengan tidur 6 jam. Nah, ini ana teorine ngene iki. Ana teorine ngene iki. Pak Abdul Halim tadi kemana? Benang merahnya belum ini harus disambungkan Pak Abdul Halim, benang merahnya tadi. Monggo. Kinten nggih saged nek sampun diniati ngoten nggih mawon Gus Roni. Benang merahnya disambungno ben Gus Beken jahite ku penak. Alhamdulillahirabbil alamin. Leres Kang Mas. Selagi cermin di hati kita masih wujud diri manusianya yang menguasai kehidupan dan badan ini, maka segala sesuatu akan nampak, akan wujud bagi manusianya. Contoh perbuatan keburukan atau kebaikan, ketaatan atau kemaksiatan secara keseluruhannya masih babagan badannya. Karena selama ini manusia merasa dirinya lah yang wujud, dirinya lah yang ada, dirinya lah yang hidup, sesuai dengan cerminnya. Jadi manusia sampai kapanpun tak akan ridho, tak akan rela kembali kepada keadamannya, kepada keasliannya, yakni tidak rela dan ridho bahwa diri manusia kita ini ditiadakan. Maka tak akan ridho, pasti ada perbedaan-perbedaan, ada hukum-hukum syariat yang mengenai, yang membelenggu kemanusiaannya. Karena memang hukum syariat itu khusus untuk akil baligh saja. Akil baligh itu siapa? Yakni manusia yang masih merasa wujud diri manusianya. Tujuannya untuk apa? Syariat didatangkan agar mencapai pintu lillahi ta'alanya, dibimbing, dituntun oleh Kanjeng Nabi bersyariat agar ketemu Tuhannya, agar berakhlak yang sempurna kepada Tuhannya. Bila kepada Tuhan saja sudah berakhlak, maka otomatis kepada seluruh manusia pasti berakhlak. Akan tetapi bila kepada Tuhannya tidak berakhlak, maka kepada seluruh manusia maka tidak berakhlak. Kita akan selalu memandang ada manusia baik, ada manusia buruk.
seolah-olah kitalah sebagai penyaksinya di dalamnya. Karena yang menjadi Tuhan, yang menjadi penguasa, yang mengaku hidup dan yang menguasai badan ini masih diri manusia kita, maka masih terbelenggu oleh hukum-hukum syariat. Namun ketika hamba sudah mengenal Tuhannya, ketika diri sejati manusia sudah kembali kepada alam ketiadaannya, maka sudah tak ada perdebatan lagi antara baik dan buruk, antara taat dan maksiat. Karena di sisi Allah tidak ada taat dan maksiat, baik dan buruk itu di sisi Allah tidak ada. Yang ada hanya kewenangan. Bila kebaikan, bila keburukan itu berlaku di sisi Allah, maka pasti Allah tidak menciptakan keburukan. Maka Allah akan ciptakan malaikat saja. Cipta malaikat aja terus, produksi malaikat saja terus. Bila kebaikan dan keburukan itu bukan ciptaan Allah, maka dari itu diciptakanlah setan sebagai aktor profil atau status sebuah keburukan. Maka tujuannya diciptakan kebaikan dan keburukan bukan memandang kepada kebaikan dan keburukannya, akan tetapi hati kita selamat memandang siapa penguasa kebaikan dan keburukan itu. Yakni yang menguasai adalah hidup yang ada di setiap diri manusia. Adanya kebaikan dan keburukan itu kan karena adanya kehidupan kita. Jika kita tak ada, contoh ketika kita tidur, kan kemanusiaan kita sudah tidak ada. Ketika kita tidur, terus di samping kita ada orang bermaksiat, ada orang bergumul, beda jenis, bermaksiat di pinggir kita tidur. Ketika kita tidur, maka tidak ada perbedaan lagi, tidak ada masalah lagi. Meskipun di dekat kita ada kemaksiatan. Karena apa? Karena kita sudah tidak ada. Kita sudah tidak wujud. Ketika kitanya masih wujud menjadi Tuhan, ketika kita merasa menjadi penguasa atas badan ini, maka hukum-hukum syariat berlaku untuk kita. Jadi bagi ahli syuhud, bagi al-ma'rifat billah, hukum-hukum syariat manusianya sudah ditinggalkannya. Maksudnya sudah bukan manusianya yang bersyariat, akan tetapi seluruhnya adalah syariatullah, af'alullah, hayatullah. Demikian sahabat. Terus bagaimana orang yang masih menunjukkan wujud manusianya? Apakah orang itu juga la haula wala quwata illa billah? Nah ini bagaimana menurutnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruhnya penilaian tergantung diri masing-masing manusia. Kita duduk di mana? Kita menjadi Tuhan atau kita menjadi hamba? Bila kita menjadi Tuhan, mentuhani segala syariat-syariatnya manusia, maka hati kita pasti memandang manusianya. Tak bisa memandang Allah, tak bisa memandang la haula wala quwata illa billah yang terjadi. Akan tetapi bila hati kita sudah duduk di dalam la haula wala quwata illa billah, maka selamatlah seluruh manusia dari pandangan kita. Karena kitanya sudah tidak ada, makhluknya sudah tak berkuasa lagi atas syariat-syariat yang berlaku atas seluruh manusia. Jadi ketika hati sudah berla haula wala quwata illa billah, memandang selain dirinya, memandang orang lain, pasti la haula wala quwata illa billah, tidak memandang manusianya. Akan tetapi bila hati masih linafsi, maka memandang manusia lain pasti salah, tidak berakhlak seperti dirinya. Karena kepada Allah baru berakhlak. Akan tetapi bila kepada Allah sudah berakhlak mulia,
maka memandang seluruh manusia dan seluruh makhluk adalah la haula wala quwata illa billahnya Allah yang berlaku. Selama ini kan kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah kan ya hannu Kang Mas. Ya hannu, bohong, dusta. Padahal di dalam hati kita masih ateis, yakni tak bertuhan. Karena selama ini kitalah yang merasa mentuhani kita sendiri. Kitalah yang selama ini merasa bisa bersyariat. Selama ini kita merasa bisa sholat, bisa ibadah. Sudah ditegaskan oleh Allah di dalam doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah makna la haula wala quwata illa yang sebenarnya, Kang Mas. Nah, sekarang begini, ini hubungannya dengan hakaula tadi ya. Kalau seseorang yang tidak berakhlak ke Allah, kata jenengan mentuhani dirinya sendiri, merasa mentuhani dirinya sendiri, itu menurut jenengan apakah orang tersebut la haula wala quwata illa billah? Nah, ini saya paham arahnya kemana, saya paham. Semua memang tiada kekuatan, tiada daya kecuali dari Allah. Tapi jangan lupa juga Rasulullah juga sudah berkata, yang ini dari HR Muslim insya Allah kalau nggak salah ini, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu bacaan yang menjadi, atau ilmu ya, yang menjadi kekayaan atau yang tersimpan di dalam surga. Sahabat menjawab, insya Allah iya Rasulullah, saya ingin mengerti. Kemudian Rasulullah menjelaskan, bacalah dan fahami la haula wala quwata illa billah. Itu insya Allah dari HR Muslim kalau nggak salah itu. Nah, apakah orang yang melakukan seperti yang jenengan ceritakan tadi, yang tidak berakhlak kepada Allah, terus kemudian merasa mentuhani diri sendiri, nah, ini apakah orang tersebut la haula wala quwata illa billah menurut jenengan? Ojo ngakak ae kono kena jahit karo Gus Beken kok. Inggih Kang Mas. Jadi kita sebelum menilai orang lain, maka nilailah diri kita sendiri dulu. Pahami diri kita sendiri dulu. Bila yang wujud di dalam hati kita, Abdul Halimnya, manusianya yang merasa berkuasa atas hidup dan badan ini, maka pasti Abdul Halim pasti menilai orang lain. Oh, orang itu beribadah. Oh, orang itu bermaksiat. Karena apa? Karena Abdul Halim hanya memandang segi dohirnya saja. Akan tetapi bila Abdul Halim ini sudah kembali kepada nyatanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka sudah tak ada penilaian lagi. Karena yang ada hanya lillah. Karena yang berkuasa hanya Allah. Yang menguasai Abdul Halim dan menguasai seluruh manusia adalah Allah. Maka sebetulnya sudah tak ada pembahasan lagi bila sudah rojiun kepada Allah. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Nah, jadi tengoklah ke dalam dulu. Siapa yang wujud di dalam itu? Yang wujud manusianya atau Allahnya? Itulah cerminnya. Berarti orang yang menengok ke dalam diri,
terus diri ini melakukan, padahal la haula wala quwata illa billah itu adalah suatu kalimat yang boleh ngarani. Apabila kita menghadapi sesuatu, menerima sesuatu, maka yang terucap atau menerima peristiwa sesuatu dan ini sudah kejadian, maka kita akan mengucap la haula wala quwata illa billah. Kenapa itu terjadi? Ya karena kekuatan Allah. Nah, sebelum itu terjadi kan ada juga perjalanan yang namanya itu, sebelum takdir itu ada yang namanya kodok ya. Nah, di situ. Nah, pada saat orang itu melakukan apa, atau saya melakukan zina misalnya. Nah, saat aku melakukan zina, pada saat aku melakukan zina, apakah aku itu la haula wala quwata illa billah? Nah, di situ yang perlu di Alhamdulillahirabbil alamin. Jangankan berzina, di dalam sholat saja, jika di dalam hati kita masih linapsi, berarti kan bukanlah haula wala quwata illa billah. Karena yang merasa melakukan sholat, yang merasa mengerjakan suatu ibadah kan masih hambanya yang berlaku. Nah, la haula wala quwata illa billah itu mari kita terapkan, jangan hanya di dalam keadaan kelihatannya kita mengerjakan kebaikan saja di sisi manusia. Ketika kita terjebak di dalam keburukan di sisi manusia, kita pun wajib menerapkan itu. Karena seluruh keadaan itu adalah wat siratal mustaqim. Keadaan sholat itu wat siratal mustaqim. Keadaan besok kita bangun tidur itu ya wat siratal mustaqim. Jadi sambunglah wat siratal mustaqim itu dengan kendaraan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi besok ketika kita bangun tidur, kita masuk ke dalam diri, saksikanlah hidup, bahwa hiduplah yang membangunkan badan, bukan diri manusianya yang merasa bangun. Ketika badan berdiri, masuklah ke dalam lagi, terapkan la haula wala quwata illa billahnya. Oh ternyata berdirinya badan ini tidak berdiri sendiri. Yang menciptakanlah Tuhanlah, hiduplah yang memberdirikan badan. Itu aplikasi la haula wala quwata illa billah. Ketika badan kaki berjalan menuju kepada kamar mandi, masukkan lagi, terapkan lagi, saksikan lagi hidup. Oh ternyata yang melangkahkan kaki ini bukan kaki sendiri yang bisa melangkah, akan tetapi Allah lah, hiduplah yang melangkahkan kaki, yang mengkerentakkan hati, yang memerintahkan hati untuk berjalan. Tanpa ada perintah Allah, maka badan ini mati. Maka dengan perintah Allah lah kelihatannya badannya yang hidup. Akan tetapi dengan perintah Allah itulah maka nyatalah Allah daripada makhluknya. Demikian Kang Mas. Jadi kalau menurut jenengan, apabila saya melakukan kebaikan itu sudah masuk ke dalam la haula wala quwata illa billah. Dan bila aku menjalani zina, berarti aku masih belum la haula wala quwata illa billah. Begitu menurut penjelasan jenengan ini.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf, bukan begitu maksudnya. Meskipun Anda didudukan di suatu ibadah, akan tetapi di dalam hati kita selama ini yang merasa berbuat ibadah dan sholat itu masih manusianya, ini kan masih mensekutukan Allah dengan diri kita. Mana mungkin dikatakan la haula wala quwata illa billah, sedangkan hati mensekutukan Allah dengan diri kita. Demikian pun juga di dalam ketika seumpama Anda berzina, otomatis manusianya lah yang berbuat. Di dalam sholat saja, di kebaikan saja tidak bisa berlahawla wala quwata illa billah, apalagi di dalam keburukan menurut pandangan dohiriyah. Begitu Kang Mas. Kok nah, yang membuat manusia masih mentuhani diri, yang membuat manusia masih tidak bisa la haula wala quwata illa billah, lah itu siapa sejatinya? Maka dari itu di awal tadi sudah saya jelaskan, tergantung kita ini duduk di mana. Ketika kita sudah duduk di alam lillah, sudah duduk di alam la haula wala quwata illa billah, maka kita akan tahu bahwa siapa gerangan yang ada di luar diri itu. Hidup yang ada pada manusia-manusia itu kan ya Allah sendiri. Nah, kalau kita sudah tahu kan sudah tidak ada perdebatan lagi. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Namun ketika di dalam diri kita masih berdiri wujud kemakhlukannya, maka perbedaan persoalan itu ada, perdebatan itu ada. Namun jika sudah aplikasi hati la haula wala quwata illa billah, ya semuanya kembali kepada Allah. Mana mungkin manusianya bisa menilai orang lain, sedangkan diri manusianya sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Begitu Kang Mas. Nggih. Ngapunten, itu tadi cuma pertanyaan-pertanyaan yang tiada berarti. Sebab pemahaman la haula wala quwata illa billah kalau dipandang dari segi hakikat ya seperti yang jenengan katakan tadi, saya rujuk sekali. Tapi secara perilaku di kehidupan kasunyatan, la haula wala quwata illa billah itu apabila kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah, yang sudah tertulis di Al-Quran dan yang sudah ditunjukkan oleh tuntunan kita, Rasul kita. Nah itu, kalau kita melakukan kejahatan, berarti kita tidak melakukan tidak berjalan di jalan Allah, di la haula wala quwata illa billah tadi. Berarti kita tidak mengikuti syariat yang sudah ditetapkan Allah. Nah, di situ. Jadi terima kasih atas ulasan-ulasannya. Matur nuwun. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Terima kasih, matur nuwun Pak Abdul Halim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nggih sami-sami belajar Kang Mas. Belajarku anfusakum, selamatkanlah dirimu masing-masing, wa ahlikum naro, maka selamatlah manusia-manusia yang ada di sekitarmu dari penilaian dirimu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi